Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-123 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma. Di sini ada wattaqu, yaitu ada wawu mati seperti ini, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini dibaca mad tabi'i. Dibaca mad tabi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Seperti ini juga ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Adapun panjangnya mad tabi'i yaitu satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat. Dua harokat itu atau dua ketukan ya. Wattaqu, seperti itu. Kalau tidak ada wawunya mati ini atau wawunya mad tabi'i, huruf qaf yang berharokat dhammah ini dibaca satu harokat saja, yaitu dibaca dibaca pendek ya. Wattaqu, seperti itu satu harokat. Berhubung ada wawunya mati ya, berfungsi sebagai mad tabi'i atau berfungsi untuk memanjangkan bacaan, maka qu ini dipanjangkan dua harokat. Wattaqu, seperti itu. Adapun hurufnya mad tabi'i yaitu ada tiga. Kaidahnya seperti ini, yaitu yang pertama ini ya. Yang pertama hurufnya mad tabi'i itu adalah berupa alif ini. Ini ha, ini ya, ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf ha ini berharokat fathah, huruf kedua alif ya ini. Nah ini alif ya, ini huruf mad tabi'i yang pertama. Saya ulang, hurufnya mad tabi'i yang pertama berupa alif ini. Alif menjadi mad tabi'i syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi alif ini berfungsi sebagai mad tabi'i atau berfungsi untuk memanjangkan bacaan, yaitu polanya yaitu ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Seperti ini juga ada la ya, ini terbuat dari dua huruf lam yang berharokat fathah. Huruf kedua ada alifnya ini gandeng ya, alif dan lam dan alif. Atau dibalik, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Panjangnya yaitu sama tadi, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Ha, seperti itu. Huruf ha ini apabila tidak ada alifnya ini dibaca pendek, cukup ha satu harokat. Berhubung ada alifnya maka dipanjangkan dua harokat. Ha, seperti itu. Kemudian hurufnya mad tabi'i yang kedua itu berupa ya mati seperti ini ya. Ya mati ya, menjadi hurufnya mad tabi'i itu apabila berupa ada ya mati seperti ini, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasrah ya. Perlu diingat kalau alif didahului huruf yang berharokat fathah ya, huruf mad tabi'i yang kedua berupa ya mati ya. Berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah. Jadi kalau alif ya, alif itu tidak perlu mengatakan alif mati didahului huruf yang berharokat fathah, tidak usah. Cukup alif didahului huruf yang berharokat fathah. Karena apa? Karena alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat ya. Karena alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat. Kalau ada alif berharokat itu namanya hamzah ya. Cukup ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang kedua ini harus mati, harus berupa ya yang mati harus. Kalau ya-nya berharokat atau hidup tidak termasuk hurufnya mad tabi'i. Nah, seperti ini ya. Ya-nya hidup berharokat tidak termasuk mad tabi'i. Jadi huruf mad tabi'i yang kedua itu berupa ya yang mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasrah. Kemudian yang ketiga tadi itu berupa wawu mati seperti ini. Wawu mati ya, harus mati. Kalau berharokat hidup ini tidak bisa. Wawu mati menjadi mad tabi'i syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Kemudian di sini ada wattaqu yauma. Di sini ada wawu mati yau.
di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca lin atau len atau layin ya, artinya lunak. Cara bacanya yau seperti itu, dibaca lunak. Adapun kaidahnya lin, yaitu kapan ada huruf wawu yang mati seperti ini, atau wawu atau ya atau ya mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi hurufnya lin ada dua, yaitu berupa wawu mati, nomor dua ya mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Ini yang membedakan antara wawu mati yang untuk bacaan lin dan wawu mati yang untuk bacaan matobi'i. Dimana kalau wawu yang untuk matobi'i itu didahului huruf yang berharokat dhammah. Sementara untuk wawu yang mati sebagai lin, bacaan lin, itu berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau yang untuk matobi ini itu dipanjangkan ya, yaitu dipanjangkan dua harokat atau dua ketukan ya. Wattaqu, seperti itu. Kalau yang wawunya mati untuk lin ya, ini cukup lunak saja, tidak dipanjangkan, yau, seperti itu. Kemudian kita geser dulu, yauma tanwin. Duh. Goyang-goyang ya. Kita tutup sini aja. Tadi tanwin yauman tadi ternyata berjumpa dengan huruf lam ya. Yaumal lah, seperti itu tadi bacaannya. Yaumal la tajzi nafsun an nafs ya. Tadi ada yauman tanwin berjumpa dengan huruf lam, cara bacanya yaumal la, yaitu dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu, cara bacanya tanwin itu langsung menyatu ke huruf lam ini ya, yaumal la, seperti itu. Karena apa? Karena huruf lam ini termasuk hurufnya idgham bila gunnah. Tidak boleh tanwin tadi dibaca idhar, seperti contoh yauman la, tidak boleh karena lam ini termasuk hurufnya idgham bila gunnah. Adapun kaidahnya idgham bila gunnah itu kapan ada tanwin atau non mati bila berjumpa dengan dua huruf, yaitu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Adapun artinya bila gunnah itu dibaca tidak ada suara berdengung ya, cara bacanya yaumal la, seperti itu. Tidak boleh yaumal la, tidak boleh karena ini bila gunnah, artinya itu dibaca tanpa ada suara berdengung. Adapun untuk seputar idgham bila gunnah itu sudah kami bahas di episode ke-11 ya. Kemudian untuk apa? Untuk nadhamnya ya, wadghim bila gunnatin filami waro. Adapun kaidahnya kapan ada tanwin atau non mati bila berjumpa dengan dua huruf, yaitu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Kemudian di sini ada la, yaitu ini ada huruf lam ya. Ini terbuat dari dua huruf, yaitu yang pertama huruf lam dan yang kedua huruf alif ya, gandeng ini lam alif ini ya. Dimana lam ini berharokat fathah, kemudian yang kedua ini alif. Alif itu saya ulang, alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat ya. Seperti ini ya. Syafa ini yang berharokat fathah itu adalah huruf fa-nya, sementara alifnya itu mati, tidak pernah berharokat, hanya berfungsi sebagai matobi'i atau berfungsi untuk memanjangkan bacaannya. Kalau ada alif berharokat namanya apa? Hamzah ini ya. Ini seperti alif ya, berharokat fathah atau dhammah atau kasroh, itu namanya hamzah. Ini juga ada hamzah. Jadi alif itu ya, ini dhammah ya. Jadi alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat. Jadi la ini dibaca matobi'i lagi, alasannya ada alif, ini alif. Dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ya, dibaca matobi'i. Jadi alasannya seperti itu. Jadi la dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ya, cara bacanya dipanjangkan dua ketukan, la, seperti itu. Kemudian la tajzi, di sini ada taj, di mana huruf jim ini ya, ini termasuk huruf qalqalah. Yaitu huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal.
yaitu apabila ada huruf 5 tersebut berupa huruf yang mati seperti ini sukun, maka cara baca dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Kapan? Ketika ada huruf qalqalah yang mati. Seperti huruf jim ini termasuk huruf qalqalah, ini sukun atau mati. Kalau tidak mati tidak bisa dibaca qalqalah, artinya tidak bisa dipantulkan. Jadi syarat mutlak, syaratnya huruf qalqalah dipantulkan, artinya ada suara pantulan, syaratnya harus mati. Seperti ini cara bacanya, la taj, ya seperti itu, dipantulkan taj. Saya ulang, syaratnya huruf qalqalah ya, huruf jim itu masuk huruf qalqalah, syaratnya dipantulkan, syaratnya harus berupa huruf qalqalah yang mati seperti ini. Dimana untuk seputar qalqalah yang masih bingung itu sudah kami bahas di episode ke-23 tentang qalqalah ya. Dimana qalqalah itu ada dua, yaitu ada qalqalah sughra, contohnya seperti ini, yaitu berupa huruf qalqalah yang mati seperti ini. Matinya itu asli, tidak disebabkan karena waqaf ya. Kalau matinya asli seperti ini itu dinamakan qalqalah sughra ya. Astagfirullah. Saya ulang. Dimana huruf qalqalah tadi ada 5, syaratnya huruf qalqalah itu syaratnya ada suara pantulan itu berupa huruf yang mati. Kalau matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya disebabkan karena waqaf dinamakan qalqalah kubra. La taj seperti itu. Kemudian la tajzi, di sini ada ya mati ya. Dimana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Di depan tadi sudah kita bahas, yaitu ini dibaca matobi'i. Ya, dibaca matobi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. La tajzi ya. Kalau tidak ada yaknya mati matobi'i ini, huruf za ini dibaca pendek, yaitu 1 harokat, la tajzi. Berhubung ada yaknya mati, ini ada hurufnya matobi'i, ya yang mati ini, maka huruf za ini dipanjangkan 2 kali lipat, yaitu 2 harokat, la tajzi, seperti itu. Kemudian la tajzi nafsun, di sini ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf ain ya ini. Ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, tanwin ini cara bacanya dibaca jelas. Nafsun, seperti itu. Kenapa kok dibaca jelas? Jelas itu idhar ya. Kenapa kok dibaca idhar? Karena ain ini termasuk hurufnya idhar. Jadi jika ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf ain maka dibaca idhar ya. Tidak boleh dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Jadi cara bacanya tidak boleh disamarkan ya. Tanwin ini tidak boleh disamarkan. Seperti contoh nafsum, tidak ya, tidak boleh. Yang betul dibaca idhar atau dibaca jelas. Nafsun, seperti itu. Adapun kaidahnya idhar itu kapan ada tanwin seperti ini atau non mati, bila berjumpa dengan 6 huruf yaitu atau huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar. Saya ulang, idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, tanwin ini cara bacanya dibaca jelas, nafsun, seperti itu. Adapun seputar idhar ya sudah kami bahas di episode ke-9. Adapun nantumnya idhar wa dhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Kemudian di sini ada an nafsin sya ya. Di sini ada anna, yaitu di sini ada nun mati berjumpa dengan huruf nun ya. Ini dibaca idgham mithli ya. Idgham mithli itu sama dengan idgham mutamatsilain ya, sama. Artinya mutamatsilan atau mithli itu artinya sama. Sama bagaimana? Sama berupa nun mati berjumpa dengan huruf nun. Itu ada 2 huruf yang sama. Mithli ya, sama.
Adapun kaidahnya idgham misli itu kapan ada huruf nun apabila ada dua huruf yang sama ya. Saya ulang, kaidahnya idgham misli atau idgham mutamatsil itu kapan apabila ada dua huruf yang sama yang depan mati syaratnya, maka dibaca idgham misli atau idgham mutamatsilan ya. Jadi boleh nun mati berjumpa dengan huruf nun, tak mati berjumpa dengan huruf ta, zal mati berjumpa dengan zal. Pokoknya ada dua huruf yang sama yang depan mati. Contohnya seperti ini, nun mati berjumpa dengan huruf nun, sama hurufnya tentunya sama sifat dan sama makhrajnya yang sama ya. Misli itu artinya sama, maka dibaca idgham misli. Adapun namanya idghamnya, idgham itu artinya memasukkan huruf awal, huruf yang pertama nun ini, kemudian dimasukkan ke huruf yang nomor 2, ke huruf nun yang kedua ini, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Itu namanya idgham ya. Anna, seperti itu. Atau arti yang lain tuh menyatu atau melebur ya. Cara bacanya nun yang pertama ini langsung menyatu ke huruf yang nomor 2 ya. Anna, seperti itu. Itu namanya idgham. Adapun artinya misli itu sama-sama, itu sama-sama huruf nunnya, itu artinya misli. Tidak boleh ini dibaca idhar, tidak boleh ya. Anna tidak boleh. Karena apa? Karena nun mati ini ada dua huruf sama, nun mati berjumpa dengan huruf nun ini diidghamkan ya. Namanya idgham misli. Cara bacanya anna, seperti itu. Idgham misli. Adapun nadhamnya idgham kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qaulihi idzhaba ya. Kemudian di sini ada nun yang bertasydid, ini dibaca hunah. Apa artinya hunah? Hunah itu artinya ada suara berdengung ya. Cara bacanya tadi anna, seperti itu. Di samping idgham juga ada dengungnya ya, anna ya. Adapun kaidahnya hunah kapan ada huruf nun yang bertasydid seperti ini atau huruf mim yang bertasydid. Jadi hurufnya hunah ada dua, yaitu huruf nun dan huruf mim dengan syarat bertasydid. Adapun nadumnya wa gunnatun qad aujabu ha abada fi mithlihi ka qoulihi idzaba. Tadi idgham misli nadumnya apa tadi itu sudah belum tadi. Wal mimu intas kullata idgham mukul lisakinin qad wajaba fi mithlihi ka qoulihi idzaba. Kemudian di sini lafal nafsin syai'an wa la yuqbal. Di sini ada nafsin sya, yaitu ada tanwin ini, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf shin, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar ya. Kalau idhar itu artinya jelas, kalau ikhfa itu artinya samar, kalau idgham itu artinya melebur atau menyatu, kalau gunnah itu artinya ada suara berdengung, itu beda-beda ya. Kalau ikhfa artinya samar, cara bacanya nafsya. Jadi tanwin ini cara bacanya disamarkan ya, nafsya, seperti itu. Tidak boleh dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu jelas tidak boleh. Seperti contoh nafsin sya, tidak boleh. Karena apa? Karena huruf shin ini bukan hurufnya idhar, melainkan huruf shin ini termasuk hurufnya ikhfa. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bila berjumpa dengan huruf shin ini dibaca ikhfa. Adapun ikhfa-nya ini adalah ikhfa ausyad ya, dimana untuk pembagian ikhfa ya itu sudah kami bahas di episode ke-14, dimana ikhfa itu ada 3, yaitu ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, yang nomor 2 ada ikhfa adna atau ikhfa aba'ad, yang nomor 3 ini ada ikhfa ausad, dimana untuk ikhfa a'la ya, a'la itu artinya tinggi. Tinggi yang bagaimana? Tinggi dipandang dari segi tingkat kesamarannya. Jadi ikhfa itu ya, bacaan ikhfa itu mengandung dua bacaan, yaitu ada bacaan samar, juga ada bacaan dengung. Saya ulang, ikhfa itu ada dua bacaan, mengandung bacaan samar, juga mengandung bacaan dengung. Tapi antara samar dan dengung itu tadi dibagi 3. Yang pertama namanya ikhfa a'la. Kalau ikhfa a'la itu yang lebih dominan adalah tingkat kesamarannya. Jadi artinya a'la itu tinggi. Tinggi yang bagaimana? Tinggi dipandang dari segi kesamarannya dibanding dengungnya, itu ikhfa a'la ya. Jadi simpelnya itu ikhfa a'la itu samarnya lebih dominan daripada dengungnya, bunyi vokalnya NN. Kapan terjadi ikhfa a'la? Yaitu ketika ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan 3 huruf, yaitu huruf to, dal, ta, maka dibaca ikhfa-nya ikhfa a'la ya.
Nama lain ifa a'la itu ifa akrob ya. Di sini contohnya tidak ada ya. Nama lain ifa a'la itu ifa akrob, artinya akrob itu dekat. Dekat yang bagaimana? Dekat itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, yaitu di mana huruf nun itu apabila berjumpa dengan huruf to dal ta, di mana huruf nun itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf to dal ta berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari langit-langit mulut huruf nun ke pangkal gigi seri atas to dal ta tadi itu sangat berdekatan ya, tonggone persis itu ya, maka dikatakan ifanya ifa akrob, ifa yang dekat. Kemudian ifa yang kedua itu ada namanya ifa adna. Adna itu lebih, artinya rendah. Rendah yang bagaimana? Rendah dipandang tingkat kesamarannya rendah, justru yang lebih dominan adalah dengungnya. Ini ifa adna, ini kebalikannya tadi ifa a'la ya. Kalau ifa a'la itu samar lebih dominan daripada dengung. Kalau ifa adna itu kebalikannya, yaitu dengung ya, dengung lebih dominan daripada samarnya. Jadi yang kuat dengungnya, ini ifa adna. Hurufnya ada dua, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Nama lain ifa adna itu yaitu ifa ab'ad ya, ifa yang jauh. Jauh yang bagaimana? Jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun tadi berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf qaf dan huruf kaf. Ini ifa adna, dua huruf itu saja, yaitu huruf qaf ini dan huruf kaf. Di mana huruf qaf dan kaf itu keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang. Antara langit-langit mulut tadi ke pangkal lidah atau lidah bagian belakang ini sangat berjauhan sekali. Maka dari itu dikatakan ifa yang ab'ad, ifa yang jauh. Kemudian yang ketiga nih ifa ausat, ini contohnya. Kalau ausat itu artinya sedang ya, pertengahan. Jadi dipandang dari bunyinya dia tidak terlalu dengung, juga tidak terlalu samar, pertengahan. Dipandang dari segi makhorijul hurufnya, huruf shin contohnya ini, yaitu dia tidak terlalu jauh dari huruf nun tadi dan juga tidak terlalu dekat ya. Dimana kalau shin ini tempatnya itu berada di tengah lidah. Itu namanya ifa ausat ya. Untuk seputar ini semua itu sudah kami bahas di pembagian ifa, yaitu di episode ke-14 ya, ada beserta contoh-contohnya ya. Cara bacanya ini ya nafsisya ya. Jangan terlalu kalau ifa adna terlalu dengung, nafsisya tidak boleh, atau terlalu samar ifa ala, nafsinsa juga tidak boleh. Jadi ini pertengahan ifa ausat, nafsisya seperti itu. Kemudian di sini ada syai'a, di sini ada syai', yaitu ada ya mati. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca lin ya, artinya lin boleh atau lin itu atau lain boleh, atau lain ya, itu masing-masing daerah itu beda-beda. Ada yang bilang lin, ada bilang lain, ada bilang lain ya, artinya itu sama, yaitu luna artinya syai, seperti itu. Adapun kaidahnya lin tuh kapan ada ya mati seperti ini atau wawu mati, di mana wawu mati atau ya mati ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca lin ya, syai, seperti itu ya. Ini yang membedakan ya, untuk ya sebagai ya mati ya, ya mati sebagai lin dan ya mati sebagai matobi ini ya. Kalau untuk yang ya mati sebagai matobi itu berupa ya mati seperti ini yang didahului huruf yang berharakat kasroh, ini untuk ya matobi. Sementara untuk iya yang berfungsi lin itu berupa ya mati seperti ini ya, sama-sama ya mati, akan tetapi untuk yang lin ini didahului huruf yang berharakat fathah. Kalau yang lin itu pendek hanya lunak saja, syai, seperti itu. Kalau yang untuk matobi dipanjangkan dua ketukan, ni, seperti itu. Kemudian di sini ada syai'awa, di sini ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf wawu, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu ya. Cara bacanya tanwin ini langsung atau melebur ya. Tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu, ini cara bacanya ya, syai'awa, seperti itu. Jangan tanwin ini dibaca jelas atau dibaca idhar, tidak boleh. Seperti contoh syai'an wa, tidak boleh. Karena apa? Karena wawu ini termasuk hurufnya idgham bi gunnah.
Adapun kaidahnya idgham bi gunnah itu kapan ada tanwin seperti ini atau nun mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu huruf ya, nun, mim, wawu maka dibaca idgham bi gunnah. Adapun nadhamnya idgham bi gunnah wa idgham bi gunnatin biyan mula idza ya. Nah, artinya bi gunnah itu di sini ada bacaan dengungnya yaitu kedua ketukan ya. Syai'au seperti itu. Kemudian syai'an wala yuqbal. Di sini wala ya, di sini ada la tadi sudah di depan sudah dibahas yaitu ada huruf lam berharokat fathah kemudian ada alifnya ini atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ini dibaca mautobi'i ya. Jadi la dibaca mautobi'i alasannya ada alif, ini alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. La dibaca panjangnya yaitu 1 alif. 1 alif itu sama dengan 2 harokat, 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan. Wala seperti itu. Kemudian wala yuqbal, di sini ada huruf qaf. Di mana huruf qaf ini termasuk huruf qalqalah. Tadi ada 5 ya, huruf qalqalah sudah dibahas yaitu qaf, 1 qaf, ta, ba, jim, dal itu huruf qalqalah ada 5. Di mana huruf qalqalah yang berupa huruf qaf ini ternyata sukun atau mati maka cara bacanya dipantulkan ya. Wala yuq seperti itu dipantulkan. Karena apa? Karena huruf qalqalah ini mati. Maka dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantulkan. Wala yuq seperti itu dipantulkan. Adapun namanya ini adalah qalqalah sughra. Alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf ya. Tadi qalqalah ada 2, 1 qalqalah sughra contohnya seperti ini, nomor 2 qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra polanya yaitu berupa huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf. Kalau qalqalah kubra polanya yaitu atau alasannya yaitu berupa huruf qalqalah yang mati, matinya disebabkan karena waqaf. Kemudian la yuqbalu minha adlun wala. Di sini ada minha yaitu ada nun mati. Di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf ha ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini ya nun mati ini cara bacanya dibaca jelas. Minha itu namanya idhar jelas. Minha. Jangan nun mati ini jangan dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar seperti contoh ini minha. Cara bacanya disamarkan tidak boleh ya. Minha tidak boleh. Yang benar dibaca idhar atau dibaca jelas minha seperti itu. Karena apa? Karena huruf ha ini termasuk hurufnya idhar. Adapun kaidahnya idhar kapan ada tanwin atau nun mati seperti ini? Bila berjumpa dengan 6 huruf halak ya. Huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, gin maka dibaca idhar ya. Huruf halak ya, huruf halak itu artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu artinya huruf halak. Kalau artinya huruf idhar itu artinya huruf-huruf yang dibaca jelas. Dimana huruf halak ya, huruf halak itu ada 6, dimana keenamnya huruf tersebut itu semuanya keluar dari tenggorokan. Jadi artinya halak itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi keenamnya tadi semua itu keluarnya dari tenggorokan. Walaupun keluarnya dari tenggorokan tapi dibedakan ya, bukan satu tempat saja melainkan di tenggorokan dibagi 3 tempat, dimana untuk tenggorokan bagian atas ya itu ditempati 2 huruf yaitu huruf kha dan huruf ghin. Mana enggak ada di sini ya. Jadi tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun sedikit ke bawahnya berada di tengah tenggorokan itu ditempati 2 huruf juga yaitu huruf ain ini dan huruf ha ya. Mana huruf ha? Tidak ada. Kemudian turun ke bawah lagi berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah yaitu ditempati 2 huruf juga yaitu huruf ha ini dan huruf hamzah. Jadi walaupun sama-sama keluar dari tenggorokan tapi dibedakan ya. Ada yang di tenggorokan bagian atas, ada yang di tenggorokan bagian tengah, ada di pangkal tenggorokan ya.
Kemudian ya ini nandomnya wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Kemudian minha, di sini ada ha, ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf ha berharokat fathah, kemudian huruf kedua ada alif ini, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Panjangnya matobi'i yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Ha, seperti itu. Min ha. Kemudian min ha ad. Nah, di sini ada ad. Ini huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk huruf qalqalah ya. Ada 5 tadi, qaf, ta, ba, jim, dala ini. Di mana huruf dal ini mati. Nah, di mana huruf dal ini termasuk huruf qalqalah dan mati, maka cara baca dibaca qalqalah. Artinya qalqalah itu apa tadi? Ada suara pantulan, jadi cara bacanya dipantulkan ya. Ade seperti itu. Ini namanya qalqalah sughra ya. Ade dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, tidak berupa wakof, matinya asli ini. Kemudian ada luwa, di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf wawu, di mana wawu ini termasuk hurufnya idgham bi gunnah, maka tanwin berjumpa dengan wawu dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham tadi? Cara bacanya idgham itu langsung tanwin ini dimasukkan ke huruf wawu atau menyatu ke huruf wawu ya. Ada luwa seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar atau dibaca jelas, tidak boleh. Seperti contoh ada lun wa, tidak boleh. Yang betul langsung tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu. Ada luwa, itu namanya itu. Tadi ada kaidahnya ya, saya ulang. Kapan ada tanwin seperti ini atau non mati? Bila berjumpa non mati seperti ini mati. Kapan ada tanwin seperti ini atau non mati seperti ini? Bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu huruf ya, nun, mem, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Ada penantumnya wadghim bi gunnatin biyan mula idza ya. Kemudian di sini ada wala, tadi sudah ada di depan, yaitu la dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Saya ulang, la ini terbuat dari 2 huruf, yaitu 2 huruf lam dan alif ya, lam alif, dimana yang berharokat fathah adalah lamnya, kemudian alifnya huruf kedua ini ya. Jadi alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat, hanya berfungsi sebagai matobi'i atau berfungsi untuk memanjangkan bacaan ya. La seperti itu, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi la dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian wala tanfa'uha, di sini ada tanfa, yaitu ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf fa, ini dibaca ikhfa ya. Artinya ikhfa itu samar. Yang mana yang dibaca samar ini non matinya dibaca samar ya. Kalau membahas tentang tanwin atau non mati, yang dibahas itunya ya. Yang kalau dibaca ikhfa atau samar berarti non matinya dibaca samar. Kalau bertemu dengan huruf idhar, non matinya dibaca idhar atau dibaca jelas, seperti itu. Jadi tafa dibaca ikhfa, alasannya ada non mati berjumpa dengan huruf fa. Yang mana yang dibaca samar, non mati ini cara bacanya disamarkan ya, tafa, seperti itu. Tidak boleh non mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas, tidak boleh. Seperti contoh tanfa, tidak boleh ya, tanfa tidak boleh. Jelas non matinya itu tidak boleh. Karena apa? Karena fa ini bukan hurufnya idhar, melainkan fa ini hurufnya ikhfa ya. Teman-teman pemula ya, untuk menghafalkan huruf ikhfa itu sulit, dimana huruf ikhfa itu ada banyak sekali, ada 15. Sebenarnya untuk yang perlu dihafalkan untuk pemula itu yaitu kita menghafalkan hurufnya idhar saja. Dimana huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Itu sudah kami bahas idhar itu di episode ke-9. Kemudian kita hafal lagi hurufnya idgham bi gunnah, ada 4, yaitu ya, nun, mem, wawu. Seputar idgham bi gunnah sudah kami bahas di episode ke-10. Kemudian hafal lagi hurufnya idgham bila gunnah, ada 2, lam dan ro. Sudah kita bahas di episode ke-11 itu ya. Kemudian hafal lagi hurufnya iqlab, yaitu 1, ba. Dimana iqlab itu sudah kami bahas di episode ke-16 ya.
Kalau kita sudah hafal hurufnya idhar ada 6 tadi, hamzah, ha, kha, ain, ghin. Hafal hurufnya idgham bila gunnah 4, ya, nun, mim, wawu. Hafal hurufnya idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro. Hafal lagi hurufnya iqlab ada 1, ba. Selebihnya itu berarti hurufnya ikhfa ya. Contoh seperti ini. Ada nun mati berjumpa dengan huruf fa. Nah, fa-nya huruf siapa ini? Nah, kalau kita sudah hafal hurufnya idhar, jelas bahwa fa ini bukan hurufnya idhar. Kita cocokkan pada idgham bi gunnah tidak ada, yaitu ya, nun, mim, wawu, berarti bukan idgham bi gunnah. Kita cocokkan hurufnya idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro, berarti fa ini bukan masuk dalam hurufnya idgham bila gunnah. Kita cocokkan lagi pada hurufnya iqlab yaitu ba, berarti fa ini tidak cocok semuanya. Berarti kalau tidak cocok semuanya, tidak di idhar, tidak di idgham bi gunnah, tidak di idgham bila gunnah, tidak di iqlab, berarti fa ini hurufnya ikhfa ya. Jadi tafa dibaca ikhfa, alasannya ada nun mati berjumpa dengan huruf fa. Adapun ini ikhfa-nya ini adalah ikhfa ausat, ikhfa yang pertengahan, tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar ya. Jangan dibaca dengung, terlalu dengung ya tangfa, jangan, atau terlalu samar tanfa. Yang benar pertengahan. Wala tafa, seperti itu. Kemudian di sini ada ha, yaitu ada alif ya. Di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca mautobi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Wala tafa'uha ya, ha, seperti itu. Kita geser dulu. Di sini ada mana? Syafa'atu wala hum yunsarun. Di sini ada syafa, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi sama tadi, sama ini ya. Polanya matobi yang berupa alif itu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi. Jadi fa dibaca matobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Panjangnya matobi tadi 1 alif sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Syafa, seperti itu. Kemudian syafa'atu ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf wawu. Di depan sudah kita bahas tadi, ini dibaca idgham bi gunnah. Jadi tuwa dibaca idgham bi gunnah, alasannya ada tanwin berjumpa dengan huruf wawu ya. Kemudian di sini ada wala, ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, juga dibaca mautobi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. La sama tadi ini yang fa, yang ini la sama. Kemudian di sini ada hum yu, ada mim mati, di mana mim mati ini berjumpa dengan huruf ya, ini dibaca idhar syafawi. Kita geser dulu. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Mim mati ini ya, yang dibaca jelas ya. Hum iyo, seperti itu. Tidak boleh mim mati ini dibaca ikhfa atau samar. Hum iyo tidak boleh. Karena apa? Karena ini dibaca idhar. Wala hum iyo. Seperti itu. Adapun namanya syafawi ya, ini idhar syafawi. Kalau idhar itu artinya jelas, mim matinya dibaca jelas. Kalau artinya syafawi itu dimana huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari bibir, itu artinya syafawi itu bibir. Adapun kaidahnya idhar syafawi, kapan ada mim mati seperti ini? Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi ya, dimana banyak sekali hurufnya idhar syafawi ini, paling banyak ya, dimana huruf hijaiyah itu ada 28, yaitu dikurangi 2 selain mim dan ba, selebihnya itu berarti ada 26, itu semuanya hurufnya idhar syafawi ya, yaitu berupa ya, diantaranya ini hurufnya idhar syafawi. Jadi jika ada mim mati berjumpa dengan huruf ya, dibaca idhar syafawi, artinya idhar jelas. Wala hum iyo, seperti itu. Adapun nantinya idhar syafawi wa dhillata baqil hurufi kulliha. Kemudian wala hum yunsa. Yunsa di sini ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf shad, ini dibaca ikhfa. Artinya ikhfa itu samar. Yang dibaca samar adalah non matinya ini ya, yunsa, seperti itu ya. Non mati ini dibaca samar atau disamarkan.
Jangan nun mati ini dibaca jelas atau dibaca idhar, tidak boleh. Seperti contoh yunso, tidak boleh. Karena apa? Karena huruf shad ini bukan hurufnya idhar ya. Tadi ada 6 huruf idhar, hamzah, ha, kha, kha, ain, gin. Kalau huruf shad ini masuk dalam hurufnya ikhfa, maka cara bacanya apabila ada nun mati berjumpa dengan huruf shad, maka nun mati ini cara bacanya disamarkan yoso seperti itu, atau dibaca ikhfa namanya. Ikhfa itu artinya samar ya. Ini ikhfa-nya ikhfa ausad ya, pertengahan antara samar dan dengung, pertengahan. Yoso. Kemudian yosorun. Di sini ada ru, di mana huruf ra ini berharakat dhammah, ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Di mana untuk ra ya, yang dibaca tebal atau yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18, di mana polanya untuk ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola. Di antaranya yaitu berupa huruf ra yang berharakat fathah, tidak ada di sini ya. Yang kedua ada ra mati yang didahului huruf yang berharakat fathah. Kemudian yang ketiga ini polanya berupa huruf ra yang berharakat dhammah. Kemudian yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasal. Yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharakat kasrah dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Kemudian yang ketujuh ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harakat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harakat fathah. Dari pola huruf ra yang dibaca tafkhim atau tebal tadi, ke-8 tadi itu sudah kami bahas ya di episode ke-18 beserta contoh-contohnya ya. Di situ ada contoh-contohnya, 8 tadi ada semua contohnya. Kalau ini hanya satu saja, ini berupa huruf ra yang berharakat dhammah. Kemudian di sini ada ru, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharakat dhammah, ini dibaca mad tabi'i ya. Jadi ru dibaca mad tabi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Ini mad tabi'i wawu ini tadi sudah dibahas, yaitu hurufnya mad tabi'i yang ketiga ya. Kemudian mad tabi'i ru ini berjumpa dengan huruf nun ya, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Kita berhenti di sini atau kita wakaf di sini, maka huruf nun ini yang berharakat fathah harus disukunkan atau harus mati ya. Kenapa kok harus mati? Karena wakaf atau berhenti. Jadi huruf apapun apabila wakaf ya, itu harus disukunkan ya. Baik harokat fathah seperti ini, harokat dhammah seperti ini, atau harokat kasroh, atau harokat tanwin dhammah atau tanwin kasroh ya, selain tanwin fathah ya. Kalau tanwin fathah tidak bisa ya. Jadi huruf apapun yang berharokat selain tanwin fathah itu apabila wakaf harus berhenti ya. Kok harus berhenti? Harus disukunkan, harus berhenti. Apabila berhenti atau wakaf harus disukunkan atau mati ya, selain berhenti pada huruf yang bertanwin fathah ya. Maka yang terjadi huruf nun ini disukunkan, yang terjadi ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, ini menjadi mad arid li sukun. Jadi run digabungkan ya, mad tabi'i dan nun ini. Run ini dibaca mad arid li sukun, alasannya ada mad tabi'i ini berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Adapun nadhumnya mad arid li sukun itu wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa aridun kanasta'inu ya. Kalau sudah menjadi mad arid li sukun ini mempunyai 3 wajah bacaan. Yang pertama dibaca tul, boleh dibaca tul. Tul itu artinya panjang. Panjangnya tul itu 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Seperti contoh yosorun. Wajah yang kedua boleh dibaca tawasud ya. Tawasud itu artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Seperti contoh yosorun. Atau wajah yang ketiga boleh dibaca qasar. Qasar itu artinya pendek, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti mad tabi'i juga boleh yusorun, seperti itu. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.